Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ralota dengan NIM 22032430. Di sini saya akan menjelaskan tentang panca indera penglihatan. Dosen pengampu Bapak Henry Didiharto, SKED MES NPD. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Pendidikan Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini ada pengertian indera penglihatan. Indera penglihatan merupakan salah satu bagian dari panca indera yang memiliki fungsi sebagai reseptor untuk menerima cahaya. Fotoreseptor yang selanjutnya akan diproses menjadi suatu penglihatan. Jadi, sebuah penglihatan akan terbentuk jika mata mendapati cahaya yang cukup untuk memproses apa yang akan kita lihat tersebut. Hal ini menjadi alasan pendukung bahwa di tempat gelap seseorang tidak akan mampu mengalami penglihatan terhadap objek yang berada di dalam sekitarnya. Di sini juga ada struktur indera penglihatan. Ada otot bersilia, ada lensa, kornea, pupil, iris. Ada sklera, korodea, retina, vena, arteri, saraf optik menuju otak. Mata terdiri atas beberapa bagian dan fungsinya. Yang pertama, kornea. Kornea adalah bagian dari indera penglihatan, yakni bagian berwarna bening, tembus pandang yang terletak di lapisan paling luar mata. Kornea berguna sebagai tempat keluar masuk cahaya permata kali sebelum cahaya nantinya bisa masuk ke sel-sel penerimaan pada bagian dalam mata. Yang kedua, ada pupil. Pupil adalah bagian mata berupa bagian lingkaran hitam yang ada di bola mata, yakni tempat keluar masuknya cahaya ke dalam mata. Pupil ini berguna untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang akan masuk ke dalam mata. Sebagai contoh, pada saat terpapar cukup banyak cahaya, maka pupil akan secara otomatis akan mengecil sehingga cahaya yang bisa masuk ke dalam mata juga tidak terlalu banyak. Sedangkan jika cahaya terlalu sedikit, maka pupil akan membesar supaya cahaya yang bisa ditangkap oleh mata bisa semakin besar. Dan yang ketiga, iris. Iris juga menjadi struktur bagian indera penglihatan yang memiliki warna dan letaknya di sekitar pupil. Iris ini yang akan memberikan warna berbeda pada mata manusia tergantung dari ras yang terkadang juga tersebut dengan selaput pelangi. Dan yang keempat, ada retina atau selaput jala. Retina atau bisa disebut juga sebagai selaput jala adalah lapisan yang tipis dan sangat peka terhadap cahaya. Letak retina ini ada di bagian dinding dalam terdapat yang berguna untuk menangkap bayangan benda. Retina memiliki reseptor cahaya yang disebut dengan sel batang atau bersilus dan juga sel kerucut atau konus. Yang kelima, ada sklera atau selaput putih. Sklera atau selaput putih merupakan bagian dinding putih mata yang berguna untuk melindungi struktur mata sekaligus membantu mempertahankan bentuk mata. Dan yang keenam, lensa mata. Lensa mata merupakan bagian cahaya dengan sifat transparan dan juga lunak. Posisi lensa mata ini adalah di bagian belakang iris yang berguna untuk mengumpulkan serta membuat cahaya lebih fokus sehingga bayangan sebuah benda bisa jatuh pada posisi yang benar. Hal untuk tentang lensa mata yang merupakan bagian dari indera penglihatan ini adalah memiliki kemampuan yang dinamakan banyak akomodasi. Dan yang ketujuh, ada saraf optik.
merupakan bagian dari indera penglihatan ini berguna untuk meneruskan informasi visual dari sebuah benda yang diterima oleh retina menuju otak. Saraf optik tersebut yang akan mengetahui bentuk sebuah benda yang kita lihat. Ketika saraf optik tersebut rusak, maka inilah yang menyebabkan manusia tidak akan bisa lihat. Yang kedelapan, ada koroid. Koroid merupakan dinding mata yang berguna untuk menyuplai oksigen secara nutrisi ke bagian mata yang lainnya, terutama retina. Koroid ini umumnya akan berwarna coklat, agak kehitaman atau hitam, dan warna ini berguna supaya cahaya yang sudah diterima tidak dipantulkan lagi. Dan yang kesembilan, titik buta. Titik buta merupakan bagian dari indera penglihatan yang berguna untuk meneruskan serta meneruskan berkas saraf menuju ke otak. Pada bagian indera penglihatan ini tidak terdapat sel yang peka pada rangsangan cahaya, sehingga pada saat Anda bayangan benda yang jatuh pada titik tersebut tidak akan bisa terlihat. Dan di sini ada cara kerja indera penglihatan. Proses pertama dari cara kerja indera penglihatan berawal dari pantulan cahaya yang berasal dari benda yang masuk ke dalam kornea. Cahaya tersebut akan ditangkap mata, lalu diolah kembali oleh beberapa bagian mata sesuai dengan fungsinya masing-masing. Informasi yang sudah terdapat tersebut kemudian akan dikirim ke otak sehingga benda bisa terlihat. Berikut akan kami jelaskan urutan secara kerja indera penglihatan selengkapnya. Yang pertama, cahaya akan dipantulkan benda yang sudah ditangkap mata, lalu menembus kornea serta diteruskan ke pupil yang kemudian intensitas cahaya yang akan diatur. Dan yang kedua, cahaya akan diteruskan menembus lensa mata. Yang ketiga, daya akomodasi lensa mata akan mengatur supaya cahaya jatuh tepat pada bagian bintik kuningan. Keempat, bintik kuning nantinya akan menerima cahaya lewat sel terucut serta sel batang, kemudian akan disampaikan ke otak. Dan yang terakhir, informasi kemudian akan diolah otak dan akhirnya kita bisa melihat